hukum mustahil, dan yang ketiga adalah hukum akal jaiz. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya di sini apa? Akal kita, akal seseorang dalam menghukumi sesuatu itu, ya, dalam menghukumi segala sesuatu itu pasti menghukuminya dengan salah satu dari tiga ini, ya, salah satu dari tiga hukum ini. Yang pertama adalah hukum akal wajib, yang kedua adalah hukum akal mustahil, dan yang ketiga adalah hukum akal jaiz. Ya. Waqalu, sekarang apa maksud dengan hukum akal, tiga hukum akal ini? Yang pertama adalah ini, ya, waqalu, dan mereka mengatakan al-wajibu, ya, hukum akal wajib itu mala yutasawwaru, ya, sesuatu yang wajib itu, atau wajib akli, sesuatu yang wajib akli itu apa definisinya? Mala yutasawwaru adamuhu, ya, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ketiadaannya. Ya, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ketiadaannya. Artinya apa? Artinya wajib akli ini, ya, akal tidak akan diterima, ya, akal tidak akan menerima jika dikatakan bahwa sesuatu ini tidak ada. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu itu pasti ada. Nah, ini maknanya. Jadi artinya sesuatu itu pasti ada. Dan tidak akan diterima oleh akal jika dikatakan tidak ada. Wa huwallahu wa sifatuhu, yaitu Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi akal kita, akal sehat gitu ya. Ini yang kita bicarakan itu akal sehat, ya, bukan akal yang enggak sehat. Karena banyak akal yang enggak sehat. Jadi akal yang enggak sehat ini tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan patokan. Lah, jadi akal sehat, ya, akal kita ini tidak akan terima jika ada yang mengatakan kepada kita bahwa Allah Ta'ala tidak ada. Nah, jika ada orang bilang kepada kita Allah tidak ada, akal kita tidak akan bisa terima itu. Ya, akal kita tidak akan bisa terima. Nah, demikian juga, ya, jika ada yang mengatakan kepada kita Allah Ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat apapun. Ya, tidak bersifatan dengan ilmu, berkuasa, berkehendak, maka akal kita pun tidak akan menerimanya. Ya. Makanya di sini, ya, Allah Ta'ala wajibul wujud, artinya Allah Ta'ala itu pasti ada. Ya, akal tidak akan terima jika dikatakan Allah itu atau Tuhan itu tidak ada. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua wal mustahilu, yang kedua adalah hukum mustahil akal, ya, hukum mustahil akli istilahnya. Apa definisinya maksud dengan mustahil akli? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dalam akal keberadaannya. Ya, artinya akal itu tidak akan terima, ya, akal itu tidak akan terima jika dikatakan sesuatu ini ada.
contohnya apa? Contohnya adalah sekutu bagi Allah Ta'ala. Adanya sekutu atau adanya anak bagi Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang mustahil. Secara akal mustahil. Akal akan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Akal sehat akan menafikan hal itu. Wa qad yu'abbiruna anhu bil mumtani', dan terkadang para ulama mengungkapkan hal tersebut dengan istilah mumtani'. Ya, mumtani' akli, mustahil akli. Ya. Jadi seperti itu. Jadi karena memang sesuatu ini tidak, kata para ulama itu ya, sesuatu ini atau mustahil akli ini la yaqbalul wujud, dia itu tidak menerima keberadaan. Ya tidak ada itu. Jadi mustahil akli itu tidak menerima keadaan, itu tidak menerima keberadaan. Ya berarti ya tidak ada gitu loh. Ya, coba kan seperti sekutu bagi Allah Ta'ala. Sekutu bagi Allah Ta'ala ini tidak ada memang. Tidak akan ada itu. Makanya akal, kalau mengatakan kayak gitu, Allah punya sekutu, akal yang tidak akan terima. Seperti saya bilang tadi ya, akal sehat ya. Karena banyak akal sekarang yang nggak sehat. Baik, kemudian yang ketiga wal jaizu, dan yang ketiga adalah sesuatu yang jaiz. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu mu'adamuhu, sesuatu yang bisa diterima oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya. Artinya dilihat dari bendanya. Ini kan makhluk ya, jaiz akli itu adalah makhluk. Artinya dilihat dari bendanya, ya, sesuatu yang sudah ada ini bisa saja sesuatu yang ada ini sekarang ini yaqbalul adam, dia itu bisa ditiadakan. Kemudian juga sesuatu yang belum ada, benda yang belum ada itu bisa juga bisa diadakan. Ya, jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan jaiz akli. Bisa difahami ya, 3 hukum akal ini. Ada istilahnya hukum akal wajib, kemudian mustahil, kemudian jaiz. Hal ini ya sangat penting untuk difahami. Hal ini sangat penting untuk difahami. Karena banyak orang yang nyeleneh, ya, seperti yang saya bilang dulu, banyak orang yang nyeleneh itu dikarenakan dia tidak memahami tentang pembagian hukum akal ini. Sehingga sesuatu yang mustahil itu kemudian dinisbatkan kepada Allah. Ya, kemudian sesuatu yang wajib kemudian ditiadakan dari Allah Ta'ala. Ya. Ini ini yang dimaksud dengan qalbul haqa'iq. Qalbul haqa'iq itu artinya ya membolak-balikkan fakta. Nah ya, contohnya ini saya kasih contoh. Terkadang sebagian orang itu melontarkan pertanyaan yang kufur ya. Nah, contohnya begini. Mungkin sudah saya kasih contoh ya sebelumnya, tidak apa-apa kita ulang. Jadi kata sebagian orang apa? Apakah Allah Ta'ala kuasa membuat dirinya berada dalam botol? Ini bertempatnya Allah Ta'ala di dalam botol itu sesuatu yang mustahil. Iya tahu? Ini sesuatu yang mustahil ini.
Ya, karena tempat itu mustahil bagi Allah Ta'ala, apalagi kemudian dalam botol. Ya. Nah, ini pertanyaan, kalau kata para ulama, ini pertanyaan yang seperti ini as'ilah syaitoniyah, ini pertanyaan-pertanyaan setan yang kayak gini. Dan ini menjawab dengan iya kufur, dan menjawab dengan tidak juga kufur. Nah, jadi kalau dibilang iya, berarti dia membolehkan bagi Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam botol dan tinggal di sana. Padahal ini mustahil. Ya, toh? Kalau seumpamanya dia jawab tidak, berarti dia menyatakan Allah Ta'ala tidak kuasa. Nah, berarti kalau begitu dia mensifati Allah Ta'ala dengan sifat lemah. Makanya hal yang seperti ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, pertanyaannya adalah pertanyaan kufur. Menjawab iya atau dengan tidak, ini juga sesuatu yang kufur. Nah, bisa difahami ya. Demikian pula contohnya ya, apa coba yang kadang-kadang dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya apa? Apakah Allah Ta'ala kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Oh. Ini pertanyaan setan juga yang kayak gini. Ya. Ini yang bertanya di sini ya, kufur, dihukumi demikian juga orang yang menjawab dengan iya atau agama Islam. Seperti tadi yang saya sebutkan. Lah terus cara menjawabnya gimana? Cara kita menjawab. Ya, cara kita menjawab adalah kita jelaskan bahwasanya sekutu bagi Allah Ta'ala adalah suatu yang mustahil. Kemudian juga berada dalam botol, tinggal dalam botol, ya, bagi Allah Ta'ala itu juga sesuatu yang mustahil. Maka ya pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang salah, dan jawaban iya atau dengan tidak ini juga sebuah kesalahan. Ya, bisa cara jawabnya seperti itu. Contoh juga ya, yang sebagian orang mengatakan begini. Ini tertulis ya di sebagian buku-buku, sebagian kitab begitu. Tertulis begini. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak, niscaya Allah Ta'ala, katanya ya, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, katanya niscaya Allah Ta'ala itu akan bersemayam di atas punggung nyamuk, ya, di atas punggung nyamuk, dan setelah itu dibilang apa? Dan nyamuk ini akan terbang membawa Allah Ta'ala. Nah, ini juga pernyataan pernyataan seseorang yang tidak memahami ya tentang pembagian hukum akal seperti ini. Ya. Makanya ini sangat penting ya, sangat penting untuk diajarkan ya kepada orang-orang. Nah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qidamullahi laisa zamaniyya. 6. Artinya apa? Qidamnya Allah Ta'ala, ya,
Kalau qidam bagi Allah Ta'ala itu kita sebutkan apa maknanya? Maknanya tanpa permulaan. Gitu. Jadi qidam bagi Allah Ta'ala itu laisa zamaniyan, tidak berkaitan dengan waktu. Ya, qidam bagi Allah Ta'ala ya, itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya. Maksudnya gimana? Jadi begini ya. Dulu nah, sudah kita jelaskan bahwasanya al-qidam ataupun al-awwal ataupun al-azali ketika disematkan kepada Allah Ta'ala, ya, ketika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka maknanya itu adalah Allah ada tanpa permulaan. Jadi al-qidam, ya maksudnya apa? Allah ada tanpa permulaan. Jadi ya ada sebelum adanya waktu. Ya. Jadi waktu itu adalah makhluk. Ya, waktu itu termasuk dari bagian alam. Ya, alam itu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Iya toh? Berarti waktu itu kan Allah atau Allah apa bukan itu waktu? Jelas bukan kan? Jadi waktu itu jelas bukan Allah Ta'ala. Iya toh? Nah, dikarenakan waktu ini bukan Allah Ta'ala, zaman ini bukan Allah Ta'ala, berarti dia itu adalah alam. Dikarenakan dia itu bagian dari alam, berarti dia itu mempunyai permulaan. Ya, berarti dia makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala ya ada tanpa permulaan. Ya, ada sebelum adanya waktu, ada sebelum adanya zaman. Makanya di sini qidam bagi Allah Ta'ala itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena Allah Ta'ala itu ya ada dan belum ada waktu dan belum ada zaman dan belum ada waktu. Bisa difahami enggak? Jadi begini, kalau sedangkan ya ini sedangkan al-qidam ya, ketika dinisbatkan kepada makhluk, kepada rumah semuanya ya, hadzal baitu qadim, ya rumah ini qadim, ataupun hadzal television qadim, TV ini qadim. Maka ketika sifat qidam ini dinisbatkan kepada makhluk, ya, maka inilah yang ada kaitannya dengan waktu. Artinya apa? Ketika dibilang hadzal baitu qadim, maka maknanya apa? Rumah ini adalah rumah yang lama. Rumah ini adalah rumah yang lama, yang kuno. Sudah dilewati oleh masa yang sangat panjang. Ya, makanya disebutkan apa? Al-haramani binaani azaliyani di Misra. Jadi piramid itu adalah dua bangunan yang kuno. Azaliyani ini keduanya kuno, ini maksudnya kuno. Sudah dibangun dalam waktu yang sangat lama sekali di Misra yang ada di Mesir. Ini makna ya yang saya penjelasan yang saya sebutkan tadi. Ya, ini yang maksud dengan qidamullahi laisa zamaniyan, bahwasanya sifat qidam bagi Allah Ta'ala tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan zaman. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau teman-teman ada yang mempunyai pertanyaan, bisa ditulis ya di ruang chat. Allah Ta'ala kana qabla zamani wa qabla al-makan.
Allah Ta'ala ada sebelum adanya waktu dan sebelum adanya tempat. Ya, karena memang Allah Ta'ala kan ada tanpa permulaan. Ya, Allah Ta'ala ada, ya, keberadaan Allah Ta'ala itu azali, tanpa permulaan. Ya, berarti apa? Belum ada waktu dan juga belum ada tempat. Wa qabla zulumati wa qabla nur. Sebelum adanya kegelapan, wa qabla nur, dan sebelum adanya cahaya. Fahuwa ta'ala laisa min qabilil alamil katsif. Maka Allah Ta'ala itu bukan dari bagian ataupun bukan dari bagian alam yang katsif. Jadi begini, itu kan alam secara global begini ya, benda itu dibagi menjadi dua. Istilahnya benda katsif dan benda latif. Nanti ada. Benda katsif itu adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan. Istilahnya apa? Ma yudbatu bil yadi. Sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan. Paham? Contohnya ini yang disebutkan sama Syekh di sini, kal ardi, seperti bumi, wal hajari, dan batu, wal kawakibi, dan bintang-bintang, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, wal insani, dan manusia. Jadi ini semuanya adalah benda katsif namanya, benda yang bisa dipegang oleh tangan. Maka Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala tidak, ya, Allah Ta'ala bukan dari ya, Allah Ta'ala itu bukan benda katsif. Nah, gitu. Jadi Allah Ta'ala bukan benda katsif. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Walaysa min qabilil alamil latif, dan Allah Ta'ala juga bukan benda latif. Benda latif itu apa? Yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dia itu benda, maksudnya apa? Kalau kita mau pegang, genggam pakai tangan, tidak akan bisa. Contohnya seperti apa? Kan nur, seperti cahaya. Coba itu pegang itu cahaya itu, wah, pegang di tangannya, setelah itu bawa ke tempat gelap, lepas di situ. Bisa enggak? Ya enggak akan bisa. Ya, tahu? Waruh, demikian juga ruh. Ruh ini tidak bisa kita pegang. Wal hawa, demikian juga hawa. Ya, hawa ini adalah udara. Coba itu pegang udara itu, nyalain kipas kenceng-kenceng, terus apa namanya, pegang pakai tangan, enggak akan bisa tangkap itu. Wal jinni, dan juga jin. Ya, wal jinni, dan juga jin. Nah, itu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wal malaikati, dan juga para malaikat. Jadi Allah Ta'ala itu bukan benda latif, ya, bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Ya, contohnya tadi disebutkan, dan juga bukan benda katsif, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya, bukan itu. Karena apa? Limukhalafatihi lil hawadisi, ya, dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang baru. Ai limukhalafatihi jami' al-makhluqat,
Artinya ya dikarenakan ya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ya. Baik. Ini ya pembahasan yang kita bisa bicarakan pada malam hari ini. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, jika ada mempunyai pertanyaan seputar apa yang telah kita bahas tadi, ya, dipersilahkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah Ta'ala ya, sudah kita bicarakan tadi dengan pihak berwenang, bukan polisi ya, maksudnya pengurus kajiannya. Insya Allah Ta'ala kajiannya kita laksanakan di siang hari nanti, hari yang sama, hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 insya Allah. Nah, itu lebih enak saya kira, karena tidak terlalu mepet dengan hal-hal lain. Itu insya Allah ya. Jadi nanti tinggal tunggu pengumuman saja. Nah, sekarang kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Nah, ini yang masalah, saya ulangi lagi tentang masalah hukum akal itu sangat penting untuk difahami ya. Karena terutama yang duduk di bangku perkuliahan, terutama Usuluddin ya kadang apa namanya, apalagi di jurusan filsafat begitu kan. Terkadang mereka itu ya dosen-dosen yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Dan itu suatu kesalahan yang besar. Itu suatu kesalahan yang besar. Kata mereka ini mau ngetes kemampuan mahasiswa. Mau ngetes kemampuan para mahasiswa kok pakai pertanyaan setan, ya toh? Nah, makanya di sini perlu difahami dan diajarkan. Nah, jadi diajarkan ke yang lain. Begitu. Baik, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dulu pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan ya di kajian selanjutnya. Insya Allah Ta'ala di hari Rabu ya, jam 10 pagi. Insya Allah Ta'ala. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan tahlil, istighfar dan shalawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.